Hari ini saya akan melanjutkan materi terakhir. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai triple Pythagoras ya. Oke. Nah, triple Pythagoras biar saya ulas sebentar. Nah, mengganggu. Oke, kemarin mengenai kebalikan dari teorema Pythagoras. Dari belakang kelihatan, Mas? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Kebalikan dari teorema Pythagoras. Ini sedikit saya ulas lagi. Di mana misalkan ada suatu segitiga. Ya. Ini dengan ukuran misalkan adalah A, B, C. Di mana nilai A itu sisi yang terpendek, B dan C. Nah, C ini merupakan sisi yang terpanjang. Nah, maka jika C kuadrat itu hasilnya adalah kurang dari hasil penjumlahan kuadrat sisi yang lain, maka akan membentuk segitiga apa kemarin? Lancip, Pak. Lancip, oke. Kemudian kalau C kuadratnya ternyata lebih besar hasil penjumlahan, maka membentuk segitiga Tumpul. tumpul. Dan jika ternyata C kuadratnya sama dengan hasil penjumlahan sisi yang lain, membentuk segitiga Siku-siku, Pak. siku-siku. Oke, nah untuk segitiga lancip dan tumpul kemarin ini bukan merupakan triple Pythagoras. Nah, baru yang segitiga siku-siku ini yang merupakan dari triple Pythagoras. Nah, cara menganalisisnya kemarin sudah bisa ya. Nah, misalkan ada suatu ukuran taruhlah berapa? 20, 15 sama 10. Langkah pertama bagaimana? Ambil sisi yang terpanjang, yang terbesar berarti yaitu angka 20. Berarti kita cek dulu 20 kuadrat, kita cek apakah itu akan sama dengan atau enggak. Yaitu 15 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ini 400, 225 tambah 100. 400 di sini hasilnya 325. Ternyata 400 ini lebih besar. Maka akan menghasilkan segitiga apa? Tumpul. Ya. Jadi angka ini, ketiga angka ini bukan merupakan triple Pythagoras. Nah. Oke, sampai di sini pertemuan kemarin sudah paham ya? Kemudian angka-angka dari triple Pythagoras masih ingat? Angka-angkanya apa saja? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, Pak. Oke.
Ini berlaku untuk kelipatannya, ya. Paham ya sampai di sini ya? Untuk latihannya nanti lah apa ini? Oh, yang tadi ini. Nah, untuk latihannya nanti jamnya di luar jam pelajaran saja. Jadi di rumah saja nanti. Nanti saya informasikan melalui wali kelas. Nah, sekarang saya akan melanjutkan mengenai materi. Ini juga masih berlaku juga untuk teorema Pitagoras, tetapi menggunakan sudut istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa dalam segitiga yang sering dipakai adalah angka 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mungkin di buku paket ada. Harusnya ada. Coba dicari. Ya. Teorema Pitagoras dengan sudut istimewa. Yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ada ya? Udah ketemu belum? Ini Mas Rowan ya? Nah, halaman 36. Oke, akan saya jelaskan. Ya. Langkah pertama saya membuat suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di A, B, C. Ya. Lihat segitiga ABC. Nah, segitiga ABC di sini memiliki sudut di sini 60 derajat sama 30 derajat. Sudut ABC adalah 60 derajat, sudut ACB itu 30 derajat. Kemudian di sini saya membuat garis bantu. Ya. Nah, yaitu buat garis bantu AD, ya. Garis bantu AD di sini sehingga membentuk segitiga sama sisi, ya, yaitu segitiga A, B, D. Oke. Nah, segitiga sama sisi ini artinya apa? Artinya itu memiliki sisi sama panjang, ya kan? Sisinya sama panjang, kemudian sudut sama besar.
Nah, kalau sama besar artinya apa sudutnya? Di sini 60, di sini juga 60. Oke. Kemudian kalau untuk sisinya yang sama panjang, bagaimana? Kalau di sini saya berikan ukuran 1, panjang AB1, maka panjang BD ini juga 1. Panjang AD ini juga 1. Paham ya? Nah, oke. Sekarang dilihat lagi segitiga yang di sampingnya, yaitu segitiga ADC. Segitiga ADC. Segitiga ADC itu merupakan segitiga apa? Sama? Sama sisi. Sama sisi atau sama kaki? Sama sisi, Pak. Sama sisi, Pak. Sama sisi, Pak. Sama sisi atau sama kaki nih? Sama sisi ya. Yang di kelas benar? Sama sisi. Iya, Pak. Segitiga ADC yang dilihat. ADC di sini. Segitiga sama sisi? Bukan. Terus segitiga apa? Bukan, Pak. Segitiga sama kaki, Pak. Segitiga sama kaki. Yakin? ADC ya, ADC yang di sini. Saya gambar dah. Nih, segitiga yang di sini nih. ADC. Ini 30. Ini 1. Nah, segitiga apa itu namanya? Bisa menganalisis, bisa melihatnya. Segitiga sama Kaki, Pak. ya. Ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa merupakan segitiga sama kaki? Apanya yang sama yang mana ini? AD dengan DC. Atau gimana? AD dengan C, apa itu? AD dengan C. AD dengan CD gitu. Garis AD dengan garis CD sama. Yakin sama? Ayo. Ayo yang di rumah, kenapa itu merupakan segitiga sama kaki? Karena sudutnya sama, yaitu sudut yang mana? Sudut itu kalau membacanya itu harus 3 huruf ya. Sudut yang mana? ACD, CAD. Oke. Yaitu besarnya adalah 30 derajat. Yakin di sini 30 derajat? Pertanyaan lagi nih. Benar itu 30 derajat? Kok nggak yakin? Mas? Iya, tadi kan saya tanya nih, segitiga ADC merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena sudutnya sama. Nah, ini yakin ini kalau sama ini 30 dapatnya dari mana? 30 di sini. Yakin nggak? Kita analisis gambarnya loh ya. Nah, perhatikan lagi sekarang. Lihat segitiga ABC. ABC yang besar di sini merupakan segitiga siku ya, segitiga siku-siku di C. Maaf. Siku-sikunya di A.
Siku-siku ya. Kemudian membuat garis bantu sehingga membentuk segitiga sama sisi. Sama sisi 60, 60, 60. Berarti sudut di sini berapa? 30. Kenapa 30? Kenapa 30? Nah, karena di sini kan siku-siku sudah ada 60, berarti penyiku berikutnya sisanya adalah 30. 90 dikurangi 60 sisanya adalah 30. Oke. Ya, jadi menganalisisnya seperti itu. Kok tahu 30 dapatnya dari mana? Kan gitu ya. Jadi sudut ACD itu sama dengan sudut CAD, yaitu 30 derajat. Nah, karena ini merupakan segitiga sama kaki dan sudutnya sama, maka akibatnya sisi AD akan sama dengan sisi CD, yaitu ukurannya adalah 1. Ya kan? Karena sama kaki, berarti panjang kakinya yaitu AD dengan CD ini juga akan sama. Maka di sini juga besarnya adalah 1. Paham sampai di sini? Ya. Nah, di sini 1, sekarang panjang BC-nya berapa? Berapa? Panjang BC 2. 1 tambah 1, 2. Sehingga panjang BC sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat lagi nih segitiga ABC-nya. Saya gambar. Nah, saya ganti dulu Hilang kan? Udah tulisannya panjang lebar ya. Alah. Sabar ya yang di rumah ya. Saya ulang. Sabar, Pak. Iya, tenang. Kalau sinyalnya kayak gini, aduh. Bikin tahu nggak geting gitu. Kalau di TikTok itu geting aku ya gitu kan. Saya juga sering nonton TikTok loh ya, tapi nonton aja sih. Ini hanya untuk refreshing ya, lucu-lucu aja. Oke, tadi gimana ya melanjutkannya? Waduh, catatannya panjang lebar. Nah, Pitagoras dengan sudut istimewa. Bisa terbaca nggak ya tulisan saya? Terbaca, Pak. Tulisannya lumayan ini ya. Saya karena lama nggak menulis, jadinya tulisannya seperti ini. Nah, teorema Pitagoras dengan sudut istimewa. Saya gambar tadi segitiganya di sini. Seperti ini, kurang lebihnya ini. Ya kan? A, B, C. Boleh sambil menulis. Atau nanti saja juga nggak apa-apa. Ini di sini. Ini ada D. Ya. Lihat segitiga ABC itu siku di A, ya. Sudut AB
BC tadi adalah 60 derajat. Sudut ACB adalah 30 derajat. Kemudian buat garis bantu AD ya. Ini sehingga membentuk segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABD. Kalau segitiga sama sisi, ini panjang, sisinya sama panjang. Sisi sama panjang, sudut sama besar. Nah, kalau di sini 60, ini 60, di sini 60. Di sini 1, berarti ini 1, di sini 1. Kemudian setelah itu kalian disuruh melihat lagi segitiga ACD. Ya. Segitiga ACD, kalau di sini tadi 30 derajat, sudut ACD itu 30 derajat, sudut CAD ini juga 30 derajat. Dapatnya dari mana? 90 dikurangi 60. Maka menghasilkan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, artinya apa? Yaitu panjang AD sama dengan AC, yaitu ukurannya adalah 1. Ya. Sehingga panjang BD itu adalah 1 ditambah 1, 2. Nah, ini karena sama kaki, ini juga 1. Ini panjangnya menjadi 2. Nah, lihat lagi segitiga ABC. Saya gambar. Saya gambar di sini lebih kecil. Nah, ini siku-siku, di sini 1, di sini 2. A, B, C. Maka panjang AC kuadrat sama dengan apa? Teorema Pitagoras yang berlaku bagaimana? AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC kuadrat nilainya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ini 4 dikurangi 1, berarti 3. Nah, berarti panjang AC sama dengan akar 3. Akar 3. Nah, yang kita pakai adalah perbandingan 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Yang kita pakai adalah angka 1 berbanding. Nah, ini cara menentukannya nih biar paham. Lihat dulu ya. Oke. 30, 60, 90 yang saya tulis ini. 30, 60, dan 90 ini merupakan besar ukuran dari segitiga siku-sikunya. Ya. Kemudian angka 30. Di sini ya 30. Di depannya itu ukurannya berapa? Yang dilihat adalah segitiga ABC. ABC yang kita lihat ya. Di depan sudut 30 derajat, ukurannya berapa?
Sudut C 30 derajat, di depannya berarti ukurannya adalah 1. 60 derajat. 60 derajat. Di depannya adalah ukurannya berapa ini di sini tadi? Akar 3 nih dari sini. Nah, akar 3. Di depan 90 siku-siku, berarti yang sisi miring. Di sini panjangnya berapa? 2. Dah. Mudah-mudahan nggak nge-lag lagi. Nggak apa-apa, kuota habis, beli lagi, ya kan? Mau gimana? Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada nggak? Bingung, Pak. Tadi dijelaskan paham-paham aja, Pak. Sekarang bingung mau tanya apa. Dari belakang kelihatan ya, Mbak ya? Pokoknya tulisan saya ini dari belakang nggak terbaca. Oke, silahkan kalau mau dicatat. Ya, monggo. Ini yang masuk hanya 18. Ya. Jadwalnya berapa orang? Enggak. Yang jadwal yang harus masuk 19. Satu siapa yang enggak masuk? Ini kan ada 18 kan ini? 10, 10, 4, 4. 18. 1. Coba saya cek. Kita istirahatnya jam 9:10 ya. Dilanjutkan aja ya. (81) 82 ya. 82 kelompok apa ini? B. Kelompok B. Kelompok B ini ada 20 orang ini harusnya. Kalista Modo ada? Ini kelas 7 deh. Ada. Dua lah. Michael Pranata. Oh, Mas Michael. Marcelo Guardian. Oke. Masayu. Iya. Maura. Michaela Langit. Langit. Oh iya, Mbak Langit. Anak senja ya. Michael Harun. Kok Michael Harun? Muhammad Harun. Oke, maaf Mas. Nathanael Tertier. Wah, ini berarti ini anak yang sangat dibanggakan loh. Tertier itu kan super ya istilahnya. Primer, sekunder, tertier. Berarti anak ketiga. Oh iya. Betul kan? Kakak yang pertama siapa namanya? Primera bukan atau siapa? Bukannya. Anak kedua? Oke.
Paulina Sinta. Oke. Rafael JJ. JJ ini apa ini, Mas? Nama aslinya JJ atau singkatan? JJ itu benar, JJ gitu. Kirain ada singkatannya, bukan ya? Oke. Dulu sempat tanya sama kedua orang tua, itu maksudnya apa itu JJ itu? Tanya nggak? Apa? Oke. Ya. Jakarta sama Johan Eman. Revel. Oke, Mas Revel, Jericho Robot. Oke. Rido Simamura, Mas Rido. Yang ke toilet tadi? Oh, yang enggak hadir. Mas Rido ada enggak, Mas Rido? Hadir. Nah, ditanya ini, Pak kemarin pulang ke Jogja tidak bawa tiwul, Pak. Enggak ada tiwul ya. Musim hujan jadinya medok tiwulnya. Tadi mau tanya siapa ini? Mas Rido, ada ya? Ada, Pak. Kenapa Mas Rido jadwalnya masuk loh? Mas Rido. Philip, Pak. Oh, bilang. Oke. Rifka. Oh, Mbak Rifka. Rowan tadi yang ke toilet. Safa Maria. Oh, Mbak Safa. Tesalonika, Litwina. Mbak Tesa. Evandio. Mas Evandio. Yeskiame. Barus. Kang Barus rumahnya. Rumahnya di mana? Bulak Tinggi Kecapi ya? Kirain Kang Barus ini. Yuel Nathaniel. Oh, Mas Yuel Nathaniel. Nathanael sama Nathaniel. Aduh, susah banget ini. Yohanes Christian. Ini ya. Berarti 20. Nah, ini di sini yang nggak masuk siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ki siapa? Sembilan ini yang keluar. Bukan kan? Oh, 12. Ini 12 juga ada. Oke, nanti dicek. Oke, ini sudah ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk ya silahkan Mas. Nanti kalau misalkan belum sempat mencatat bisa dilihat di hasil rekodnya ya di YouTube. Oke. Saya lanjutkan untuk sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Nah, kalau seperti ini dilihat ada 45 45. Ya. 3 ukuran sudut. Kemudian di sini ada sudut 45 45, ada 2 sudut yang sama. Maka akan membentuk segitiga apa? Sama kaki. Oke. A, B, C. 45 45. Jadi segitiga ABC itu merupakan segitiga
sama kaki. Nah, kalau sama kaki, misalkan di sini saya memiliki ukuran 1, maka di sini juga ukurannya adalah 1. Ya. Jadi panjang AB itu sama dengan panjang AC, yaitu 1. Nah, maka Pitagoras yang berlaku bagaimana? Nah, kalau saya mau mencari panjang BC kuadrat, artinya apa? AB kuadrat ditambah AC kuadrat. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2. Jadi panjang BC adalah akar 2. Di sini akar 2. Jadi Pitagoras yang kita pakai adalah 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90 derajat. Di depan angka 45 adalah 1. Di depan 45 yang di sini adalah 1 juga. Di depan 90 berarti akar 2. Nah, perbandingan ini yang dipakai. Ya. Jadi tadi harus kalian hafalkan nih. Yang pertama tadi adalah 30, 60 sama 90. Kalau 30 tadi 1, 60-nya akar 2, akar 3 di sini adalah 2. Terus yang satunya 45 dengan 90, 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, ini perbandingan yang kita pakai. Silahkan kalau mau tanyakan, monggo. Gampang kan? Gampang. Mas Rawan, paham? Oke. Oh, 9. Oh, berarti nanti sampai jam 9.20 ya. Speaker.
Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang contohnya nih. Contoh penggunaannya. Misalkan saya memiliki suatu segitiga. Set. Nah, siku-siku di sini 30 derajat. Di sini adalah 10 cm. P, Q, F. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang RQ, panjang PR. Oke. Kalau seperti ini, langkah pertama adalah kalian lihat terlebih dahulu segitiganya menggunakan perbandingan yang mana? Perbandingan yang pertama tadi atau yang kedua? Yang pertama ya, berarti yang menggunakan 30, 60, 90. Nah, kita tulis dulu ini perbandingannya biar ingat. 1 akar 3 dengan 2. Nah, terus caranya bagaimana? Karena yang dicari adalah RQ, yang dicari kita bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui. Berarti sisi yang sudah diketahui yang mana panjang sisi yang sudah diketahui? PQ. Oke, kita tulis PQ. RQ ini berada di depan sudut berapa derajat? 30. Oke. PQ di depan sudut 90 derajat. Oke ya. Jadi kalau seperti ini tidak boleh langsung dicoret ya. 30 dengan 90 coret 1/3 itu nggak boleh. Ya, ini hanya untuk membantu menentukan perbandingannya. Ya, ingat hanya untuk membantu perbandingan. Nah, RQ PQ-nya tadi adalah 10. Nah, di sini perbandingan dari 30 derajat. Berarti berapa? Yaitu 1. 90 derajat berapa? 2. Maka RQ adalah perkalian silang. 10 kali 1, RQ kali 2. Atau hanya di sini dipindah saja boleh. Berarti 10 dikalikan 1/2. Yaitu 5. Nah, di sini adalah 5. Sekarang kalau mau mencari PR. PR sama dibandingkan dengan sisi yang sudah diketahui, yaitu PQ. PR. Nih, sisi PR di depan berapa di sini? 60. Ya, berarti 60 derajat. Ini 90 derajat. Nah, PR dibandingkan dibagi 10. 60 adalah perbandingannya berapa? Akar 3. 90 perbandingannya adalah 2. Kali silang berarti PR sama dengan 10 dikalikan akar 3 dibagi 2. Coret-coret. Berarti 5 akar 3. Udah sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak yang di rumah? Gimana yang di rumah? Masih ada orang yang di rumah? Ada Pak, tapi lagi mencatat. Baru mencerna, ya dimakan dulu, setelah itu dicerna. Ya. Tapi jangan langsung dikeluarkan loh ya. Oke, silahkan. Pahami, cermati. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mau dicatat, silahkan.
Ini konsepnya perkalian silang ya. 10 kali 1 RQ dikali 2. Ya. Ya. Mas Rowan ya. Oke. Sudah paham semuanya ya? Oke. Nah, ini silakan dicoba nih. 1 atau 2 ya, 1 aja dulu. Misalkan ini siku-siku di sini 60. Misalkan berapa ya? Ini yang di sini 10 cm. A, B, C. Panjang AB berapa, panjang AC berapa. Terus sama satu lagi ya sekalian.
Q, R. Ini 45 derajat. Di sini misalkan 20 cm. Panjang RQ, panjang PQ. Udah. Terus silakan dicoba. Oke, silakan yang di rumah boleh sambil absen dulu itu.
Rowan ya. Hmm? Nggak bisa. Sama. Kok nggak bisa? Ayo, kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa masuk Zoom-nya. Oh. Mas siapa? Michael Manik ya? Marcelo ya? Ada lagi yang kesulitan? Mas Evandio. Ada lagi? Kesulitan. Mas siapa? Yang mana ini? Yuel ya? Kenal nggak Yohanes Christian yang mana? Kenalan dulu makanya. Oh lah. Kepiye ya? Tuh, minggu kemarin kemana kamu, Rawan? Oh, nggak ikut toh? Nggak ikut kan? Nggak ikut. Hmm. Tanggal 13 itu hari apa itu? Ya. Oh iya, monggo. Rawan, nyari Rawan. Oh enggak. Arif. Arif ada nggak ya? Ada deh. Arif. Rif. Arif Palulian. Ada ya? Oke, siap.
Mas Guardian. Santa Maria de la Estrada. Ya Tuhan, terima kasih karena pelajaran kita hari ini. Saat ini kami akan istirahat. Berkatilah makanan yang untuk kami lalu nanti ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. And meeting for all ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.